Pun banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan, saya bilang terima Ya kasih. Allah. Concern Anda, kami mampu. Mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Pada hari ini kami ingin menjelaskan kondisi kami di Aceh yang sangat-sangat memprihatinkan, sehingga kami rakyat Aceh harus mengibarkan bendera putih. Tengoklah kami nih. Enggak pernah kayak gini ya Allah. Kok tega kali Allah. pemerintah nih. Hampir 3 pekan warga bertahan sendiri. Bantuan minim dan lambat, sementara kelaparan mulai terjadi. Diaspora Indonesia bahwa bantuan yang dikirimkan dari luar negeri dikenakan pajak. Wey bos, Indonesia nggak semiskin itu kan, sampai bantuan aja lu kenakan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video ya guys ya. Jadi nggak tahu ya apa yang sebenarnya ada di pikiran pemerintah kita sehingga mereka tolak bantuan daripada asing, bahkan daripada Malaysia. Sedangkan rakyat Aceh sendiri dengan yang dialami oleh mereka sampai istilahnya mengibarkan bendera putih ya. Itu tanda bahwasannya mereka sudah sangat-sangat kelaparan dan memerlukan bantuan teman-teman. Jadi nggak tahu lah guys ya. Kalau menurut teman-teman gimana ya, coba komen aja setelah pas menonton video ini ya guys ya. Jadi jom kita simak videonya terlebih dahulu supaya kita bisa mendapatkan informasi dan bisa mencerna apa yang ada dalam video ini. Buat teman-teman semua yang mau belanja bisa langsung ya guys untuk mensupport channel ini, bisa klik link di sini ataupun keranjang di sini ya guys ya di video ini. Jadi jom kita simak videonya. Let's go. Pun banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan, saya bilang terima Ya kasih. Allah. Concern Anda, kami mampu. Mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali. Saya monitor terus, ya, dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk. Apakah kita namakan badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi? Tengoklah kami nih. Enggak pernah kayak gini ya Allah. Kok tega kali Allah. pemerintah nih. Ini Pak, yang dibilang terkendali dan ya terkondisikan, ya gitulah. Tapi kenyataan di lapangan itu berbeda sekali dengan laporan yang Bapak terima gitu loh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengoklah. Bahkan yang peduli tuh, Laporan mereka yang guys. tergerak ini justru korban, bantu korban. Tengok secara pribadi. Bantulah. Sambil makan, sambil nangis, saking biasanya guys, saking laparnya, saking dia nggak dapat makanan, ketika dapat makanan mereka nangis bahagia. Ini yang dibilang pemerintah gerak cepat. Ini pemerintah yang dikatakan istilahnya pemerintah itu bisa mengendalikan. Ini yang dikatakan bahwasannya pemerintah sudah menggelontorkan dana banyak banget. Tapi kenapa masih banyak orang yang kelaparan? Tapi masih banyak orang-orang yang nggak ada baju. Banyak ya. Dan mungkin ya saya nggak tahu juga guys ya, di lapangan yang istilahnya yang terisolasi ataupun bisa dikatakan tidak ada akses darat ya. Masa ya iya ditinggalkan begitu saja gitu loh guys ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai mereka istilahnya pakai motor mau ke atas dan lain sebagainya.
dibawalah bantuan itu. Masa ya nggak ada helikopter gitu yang datang gitu kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sedih banget guys lihat mereka. Hari ini saya nak ajak kita semua, sama ada yang berdepan ni ataupun yang dalam live, kita buat sumbangan perdana untuk umat Islam di Aceh. Jadi sekali lagi tuan-tuan boleh buh duit dalam akaun yang tertera di page kita tu. Jadi kita nak melepaskan satu amanah yang Nabi sebut dalam hadis, laisa minna man lam yahtamma bi amril muslim. Nabi kata bukan daripada kalangan kami. Nabi tak mengaku umat. Orang yang tidak mengambil berat terhadap umat Islam yang lain. Lalu di TikTok kita tengok ya, buhlah barang RM1 ke RM5 ke RM10 ke. Daripada pagi ni sampai jumpa pula esok sampai petang, maghrib. Jadi semua yang tuan-tuan masukkan dalam akaun madrasah ni, jadi kita nak transfer pi kepada NGO yang menguruskan bencana Aceh, insya-Allah. Yang sama Aceh, insya-Allah. Cuma kita yang berserah diri kepada Allah, tidak serah diri kepada manusia. Allah sebaik-baiknya yang memberi pertolongan. Ya. Kalau kita bergantung pada manusia, kita kecewa. Betul Tapi banget. kalau kita bergantung kepada Allah, ya kita terima semua apa adanya gitu. Kita akan terima apa adanya. Karena pun kita kan sebagai umat Islam juga telah diberi seperti wasiat ya. Kalau kita bersyukur setiap musibah, ya pasti kita akan ditambah nikmatnya. Sebelum kita kufur dan kita ingkar, tunggulah azab Allah daripada Allah yang lebih pedih lagi. Terima kasih banyak, Mualim. Bendera putih ini berkibar di jalan-jalan Aceh. Apa artinya? Ini adalah tanda kelaparan, kelelahan, dan batas terakhir kesabaran rakyat. Berhari-hari, berminggu-minggu, rumah terendam, listrik mati, makanan menipis. Bantuan tak kunjung merata. Hampir 3 pekan warga bertahan sendiri. Bantuan minim dan lambat, sementara kelaparan mulai terjadi. Wilayah terisolasi, tenaga penyelamat terbatas. Tak ada distribusi darurat berskala besar. Listrik padam tanpa solusi. BBM dan LPG langka, ekonomi rakyat runtuh. Ini bukan lagi sekedar bencana alam, ini krisis kemanusiaan akibat lambannya respon pemerintah. Karena itu, masyarakat mendesak, bencana di Sumatera harus ditetapkan sebagai bencana nasional. Sumatera dalam darurat, dan negara harus hadir, sekarang, bukan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana Anda berada? Pada hari ini kami ingin menjelaskan kondisi kami di Aceh yang sangat-sangat memprihatinkan, sehingga kami rakyat Aceh harus mengibarkan bendera putih untuk memberitahukan kepada dunia bahwasanya Aceh tidak baik-baik saja. Saya akan bongkar penyebab rakyat Aceh dalam 2 hari ini mengangkat bendera putih dan mengangkat bendera PBB dan mengangkat bendera Aceh, yaitu bintang bulan. Karena semua korban bencana banjir yang ada di Aceh tidak mendapatkan bantuan apa-apa. Yang kalian lihat di media, di TikTok, itu hanya gambar saja, sedangkan rakyat tidak mendapatkan apa-apa. Hari ini diberitakan bendera putih berkibar di Aceh, yang menandakan kekecewaan warga Aceh atas lambannya bantuan dari pemerintah, khususnya pemerintahan pusat. Bahkan, pemerintah provinsi telah mengirimkan 2 surat ke lembaga PBB untuk meminta bantuan. Atas 2 kondisi ini gue heran ya, apakah pemerintahan pusat kita nggak malu gitu loh ya, melihat kondisi rakyatnya yang masih meraung-raung, yang masih menangis, yang masih sampai ngomong menyerah dengan keadaan. Ini
apakah tidak sampai ke telinga Pak Prabowo? Curiga gue seperti itu. Apakah menteri-menteri Pak Prabowo hanya melaporkan hal yang baik-baik saja? Contohnya kayak kemarin Pak Bahlil menyampaikan listrik sudah akan menyala 93%. Kenyataannya zong. Habis itu klarifikasi lagi. Itu kata sumber dari PLN. Terus ada lagi berita dari diaspora Indonesia bahwa bantuan yang dikirimkan dari luar negeri dikenakan pajak. Wey bos, Indonesia nggak semiskin itu kan, sampai bantuan aja lu kenakan pajak. Katanya Indonesia banyak uang, MBG 1,2 triliun per hari itu bisa dilaksanakan. Ya masa kondisi-kondisi seperti ini nggak bisa sih bos? Sangat aneh gitu lah ya, sangat aneh. Kalau menurut rakyat biasa seperti saya ini sangat aneh gitu kan. Uang sebanyak itu, kaya raya seperti itu, mau gak tahu dibawa kemana gitu. Apa memang ya tidak mau membantu atau gimana gitu ya. Nggak tahu lah kita guys. Rakyat biasa aja kita berpikir bahwasannya membantu itu sebuah tindakan kemanusiaan yang sangat-sangat bagus sekali dan dianjurkan di dalam Islam ya. Sebenarnya tidak memandang agama ya, setiap yang berhubungan dengan kemanusiaan, membantu sesama manusia adalah kewajiban kita semua. Tapi yang paling wajib untuk membantu ya adalah pemerintah ya, karena pemerintah itu adalah kepala negaranya gitu ya kan. Kalau kepala negaranya ada lambat bikin rakyatnya mati ya sudah gitu kan. Paham kan? Darurat, taruhannya nyawa, udah ribuan nyawa udah banyak mati. Ya nggak, masa nggak menjadi perhatian yang khusus? Banyak warga menuntut untuk status bencana nasional, tapi pemerintah bilang belum termasuk. Aneh. Ya, banyak masyarakat minta mendorong pemerintahan pusat untuk membuka donasi dari luar negeri. Katanya Indonesia masih mampu menangani sendiri. Banyak relawan yang memberikan sumbangan secara sukarela, dinyinyirin juga sama anggota DPR. Harus nama pemerintah yang di depan, harus nama pemerintah yang dielelukan. Miris ya. Aduh. Tolong Pak Prabowo, jangan hanya dengar dari para menteri berita-berita seperti ini. Dari mereka tuh pasti beritanya manis-manis. Kata gue sih lebih mending Bapak langsung dengar tuh dari Gubernur Aceh. Benar. Gue yakin dia akan menyampaikan fakta yang sebenarnya, ya. Atau pemerintahan pusat, maksudnya pemerintahan daerah kayak Bupati, Tamiang dan segala macam. Gue rasa mereka akan menyampaikan fakta-fakta yang benar. Bukan cuma report, bukan cuma laporan, tapi fakta, kondisi di lapangan seperti apa. Aduh. Tak payahlah sibuk-sibuk duk fikir tentang orang Indonesia yang kena banjir tu. Pandailah dia orang urus sendiri banjir tu. Dia orang tu suka hina orang Malaysia. Selalu tak baca komen-komen macam ni dekat Facebook, di TikTok dan lain-lain media sosial? Selalu jumpa kan komen-komen macam ni? Baik, tolong dengar sekejap. Yang pertama, musibah banjir yang berlaku di Indonesia ni berlaku di 3 wilayah ataupun 3 provinsi. Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Aceh. Kita kata mereka selalu hina orang Malaysia. Orang Sumatera Utara ke? Orang Sumatera Barat ke yang hina Malaysia? Orang Aceh ke? Kita pun tak tahu. Aceh itu pun baru saja bergabung dengan Indonesia. Jadi kita tak tahu siapa dia yang hina kita. Orang Indonesia yang mana yang hina kita? Mereka yang ditimpa musibah tu ke yang hina kita? Kita tak tahu. Memang ada pun, tapi kita tahu ke siapa? Tak tahu. Yang kedua, penduduk Indonesia ada berapa ramai? Penduduk Indonesia tahun 2025 ni ada lebih kurang 287 juta. Lebih kurang 287 juta. Kalau ada beberapa orang Indonesia yang suka hina orang Malaysia, boleh ke kita hukum semua sekali 287 juta itu? Tak lah. Semua sekali jahat. Orang Islam saja ada lebih kurang 249 juta. Kalau ada berapa orang di kalangan mereka yang suka hina orang Malaysia, jadi 249 juta orang Islam di Indonesia tu semua jahat. Orang Aceh ada lebih kurang 5.5 juta.
Kalau ada di kalangan mereka yang suka hina orang Malaysia, 5.5 juta tu semua jahat lah ke? Boleh kita kata macam tu? Tak boleh. Sama juga dengan kita orang Malaysia, ada lebih kurang 30 juta. Ada tak orang Malaysia perangai tak elok? Ada. Tapi boleh tak kita kata semua orang Malaysia perangai tak elok? Tak boleh. Jangan kerana segelintir ataupun sekelompok orang, kita menghukum satu negara, satu bangsa itu, semua rakyat itu perangai tak elok. Baik. Yang ketiga, selalu kita sebut sibuk bantu orang yang jauh. Dulu bila kita tolong Palestin, ada orang kata sibuk bantu yang jauh. Fokus yang dekat-dekat sudahlah. Tapi bila kita beri bantuan kepada rakan-rakan saudara mara kita di Indonesia, orang komen juga, fikir yang jauh-jauh. Hari itu Palestin pun jauh juga. Indonesia yang jiran kita pun kita kata jauh juga. Kalau begitu sikap kita, satu masa nanti mungkin jiran tetangga sebelah rumah kita ditimpa musibah, kita akan sebut fikir orang jauh juga. Padahal sebelah rumah kita mungkin akan sampai satu tahap tu. Dan tak mustahil satu masa nanti bila ujian ataupun musibah kena dalam rumah kita, kita akan sebut pula yang tu kena adik aku, abang aku, bukan kena kat aku. Kalau begitu sikap kita berterusan. Yang keempat, kita kata bantu orang yang dekat dulu. Betul. Semua orang ada kewajipan untuk membantu siapa-siapa yang susah, sama ada Muslim ataupun orang bukan Islam. Semua orang ada tanggungjawab. Kalau kita tahu di tempat kita ada orang susah, kita mampu bantu, kita bantu. Betul. Kalau kita tak mampu bantu, kita tahu nak salurkan masalah itu kepada mana pihak yang berwajib, kita salurkan maklumat. Kalau semua orang ambil tanggungjawab macam tu, tak timbul soal mempertikaikan usaha lain, usaha orang lain. Dok fikir bantu orang jauh, tak fikir orang dekat. Kalau kita tahu di dekat kita ada orang susah, apa benda yang kita patut buat? Kenapa kita dok tanya apa orang lain buat? Kita buat apa? Bila kita tahu ada orang ditimpa musibah. Kemudian pula kita sebut kita pun susah, lepas tu dok fikir orang lain. Betul lah, ada di kalangan kita yang susah. Tapi dalam keadaan kita sebut kita susah tu, kadang-kadang sehari makan berapa kali dah. Waktu kita dok sebut kita susah, dok mengeluh kita susah tu. Saudara mara kita di Indonesia baru ditimpa musibah. Berapa minggu lepas berhadapan dengan banjir, 26 November lepas berhadapan dengan banjir. 1,000 orang lebih kurang meninggal dunia. 200 mayat belum ditemui. Ribuan rumah musnah. 800,000 lebih jadi pelarian. Jadi nak banding kesusahan mereka dengan kita pada hari ini, jauh lah bezanya. Betul. Sangat jauh. Nak banding dengan kesusahan saudara kita di Palestin, lagilah jauhnya bezanya. Berhari-hari mereka tak jumpa makanan. Dan bila kita beri bantuan kepada orang susah yang ditimpa musibah, bukan kita beri bantuan untuk selesaikan segala masalah mereka. Kita pun tak mampu. Kita sekadar meringankan bebanan mereka yang ditimpa musibah. Orang ni bantu sikit apa yang mampu, orang ni bantu sikit apa yang mampu. Ringanlah sedikit beban mereka. Bukan kita nak selesaikan segala-galanya, kita pun tak mampu. Quran sebut fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah melakukan kebaikan. Di saat orang ditimpa musibah, inilah peluang Allah beri kepada kita. Peluang apa dia? Peluang untuk berlumba-lumba buat benda baik dengan kadar kemampuan masing-masing. Bukan sampai selesai masalah, kita pun tak mampu nak selesaikan. Baik. Yang kelima, kita kata padan muka lah, lantaklah kena apa pada diorang ni. Ingat, musibah ni boleh kena pada siapa-siapa saja yang Allah Ta'ala nak kena, nak turunkan. Boleh kena pada bila-bila masa saja. Kali ni giliran mereka ditimpa musibah. Apa jaminan akan datang tempat kita tak kena gempa bumi? Betul. Apa jaminan akan datang tempat kita tak kena banjir yang luar biasa? Apa jaminan tempat kita akan datang tak kena tanah runtuh yang luar biasa? Kita tak tahu. Maka sebab tu bila orang ditimpa musibah, mulut jangan sebut padan muka, jangan sebut lantaklah, biarlah. Sebab kita tak tahu akan datang mungkin giliran pula kita pula kena. Waktu tu orang sebut padan muka pada kita nak kata apa pula pada waktu tu? Kalau orang keluarkan perkataan tak elok, kita yang stop. Kalau tidak, kita ulang benda yang sama. Mereka keluar perkataan tak elok pada kita keluar perkataan tak elok pada mereka. Orang ni ditimpa musibah, orang ni gelak, orang ni ditimpa musibah, orang ni gelak. Sampai bila benda tu akan berakhir? Yang keenam, kita kena belajar daripada akhlak yang diajar dalam Islam. Nabi berdiri di satu tempat, lalu jenazah orang Yahudi. Nabi bangun diri, sehingga ada sahabat Nabi yang tegur Nabi, wahai Rasulullah, itu orang Yahudi. Nabi kata dia juga manusia, dia juga satu jiwa. Takkan Nabi tak tahu perangai orang Yahudi macam mana? Tapi soal kematian, soal musibah, benda yang menduka citakan, kita beri penghormatan sekejap. Atas rasa kemanusiaan, Nabi bangun berdiri.
bila lalu jenazah seorang Yahudi. Panglima tentera Islam Salahuddin Al-Ayyubi memimpin banyak kali perang, antaranya perang salib yang ketiga. Bila dia dapat berita panglima ataupun ketua tentera musuh Richard the Lion daripada England jatuh sakit, dia arahkan tentera Islam letak senjata terlebih dahulu, genjatan senjata. Untuk apa? Untuk dia hantar pasukan perubatan, doktor pergi melawat dan bantu Richard the Lion yang tengah sakit ketika itu. Dibawanya barang-barang perubatan. Ada kemanusiaan walaupun terhadap pihak musuh. Sama-sama angkat senjata pada waktu tu. Kita dengan saudara kita di Indonesia ni bukan angkat senjata pun, bergaduh tulisan di Facebook, bergaduh komen-komen di TikTok sikit sebanyak. Sekarang mereka ditimpa musibah, fokus dulu tentang musibah tu. Fokus musibah tu dulu. Betul banget sih. Kita mengucap 2 kalimah syahadah. Bila kita mengucap 2 kalimah syahadah, automatik semua orang Islam jadi saudara kita. Bukan orang Islam yang baik saja, yang jahat, yang perangai tak elok pun kita kena mengaku dia saudara kita. Bukan bila kita mengucap 2 kalimah syahadah, orang Islam jadi saudara kita. Orang Islam yang mana? Orang Islam yang baik-baik saja, yang jahat, yang perangai tak elok bukan saudara kita. Tak boleh macam tu. Yang baik ke yang tak baik, kita kena terima dia saudara kita. Dalam kubur nanti kita ditanya soalan, man ikhwanuka, siapa saudara kamu? Takkan kita jawab soalan orang Islam yang baik-baik saudaraku, yang jahat-jahat bukan saudaraku. Tak. Semua orang Islam, lelaki dan perempuan, saudara kita. Kalau ada yang jahat, kita yang memperbaiki mereka. Kalau ada yang jahil, kita yang ajar mereka. Kalau yang ada perangai tak elok, kita yang sama-sama perbaiki. Ada yang tak betul, kita sama-sama nasihat. Itu maksud saudara. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, al-muslim akhul muslim, la yazlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruh. Orang Islam tu saudara pada orang Islam yang lain. Dia tidak boleh menzaliminya, dia tidak boleh membiarkannya, dia tidak boleh menipunya, dia tidak boleh menghinanya. Begitu juga dalam hadis Nabi sebut, man lam yahtamma bi amril muslim falaysa minhum. Barang siapa yang tak ambil berat urusan orang Islam yang lain, maka dia bukan di kalangan mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright guys, sudah selesai videonya. Dan begitulah. Ya, setidaknya pemerintah kita itu kan agamanya Islam gitu. Setidaknya tahulah bagaimana istilahnya yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau sudah begini, ya pemerintah tidak mau menerima bantuan daripada ya asing, ya itu sangat-sangat gimana gitu, sangat-sangat miris gitu. Karena memang orang yang istilahnya ataupun negara yang memikirkan ya untuk istilahnya misi kemanusiaan ini malah ditolak gitu. Jadi kayak apa namanya ya guys ya, kita dilarang untuk membantu sesama manusia gitu loh. Dan tahu sendiri sampai rakyat Aceh itu mengibarkan bendera putih ya, dan mengirimkan surat kepada PBB gitu loh guys ya. Saking istilahnya ini terlambat, saking istilahnya pemerintah kita itu sangat-sangat lambat dalam menangani kasus ini. Dan banyak kejanggalan-kejanggalan ketika istilahnya pemerintah membantu dengan istilahnya bantuan beras daripada mereka, bantuan sembako daripada mereka, yang mana harganya tidak masuk akal gitu. Kan sangat aneh gitu. Ini benar-benar ikhlas membantu atau ingin mencuri atau mengambil hak rakyat itu sendiri, hak rakyat yang kena bencana. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah guys ya. Semoga kita dijauhkan. Kita minta sama Allah, semoga orang-orang yang zalim ini ya, karena kita dizalimi oleh para pejabat, oleh para pemimpin kita. Jadi kalau kita istilahnya berdoa kepada Allah, insya Allah makbul gitu. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka diberikan kesadaran, agar mereka bertaubat gitu. Kalau memang tidak bisa sadar dan bertaubat, jadi berikanlah ya pelajaran ya kepada mereka sehingga mereka sadar betapa pentingnya istilahnya ya membantu saudara-saudara yang memang dalam keadaan darurat tertimpa bencana seperti itu ya guys. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dunia sedang simpati, menterinya tidak peduli, katanya harga diri, nasib rakyat ditanggung sendiri. Setelah mereka tahu muallim dan dah minta bantuan dan hantar laporan ke PBB, barulah nak rapat bahas bencana. Negara paling korup di dunia ngakunya mampu, tapi para korban semuanya mengatakan tidak ada langsung apa-apa bantuan dan tindakan daripada
pemerintah mereka. Makanya mereka berharap kepada Malaysia. Tapi sialnya bantuan dari TKI Aceh 500 ton disekat karena katanya tak bayar pajak impor. Hingga kan berita TV di Jepang mengatakan Indonesia sangat korup soal penanganan bencana. Ini aneh gitu guys, bantuan kepada bencana ya, tapi masih dikorupsi. Paling korup lah di dunia ini, nomor 1 peringkatnya. Tak tahu nak kata apa, sikap pemerintah Indonesia ini zalim sekali kepada rakyat sendiri. Saya kira rakyat akan sadar akan hal ini gitu ya guys ya. Nggak tahu apa yang akan dilakukan oleh rakyat Indonesia selepas ini, setelah tahu bagaimana istilahnya perangai-perangai daripada pejabat-pejabat kita ini. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Oke guys, mungkin itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita dan juga menambah wawasan. Intinya ya rakyat membantu rakyat ya. Kalau kita berharap kepada manusia, kata muallim tadi, kita akan kecewa. Jadi berharaplah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang jauh di sini senantiasa berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang ada di Aceh dan juga Sumatera dan semua ya yang ada di Indonesia maupun di Malaysia ya, saudara-saudara kita muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan yang terbaik untuk saudara-saudara kita ini yang terkena musibah ini ya guys ya. Oke, itu dulu. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit untuk diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.